Indonesia Layar Club disebut hadirkan narasumber palsu. TV One layangkan gugatan. Sintesanews.com menyayangkan langkah TV One. Dikutip dari wowkeren.com, baru-baru ini TV One berhasil menyita perhatian warganet di Twitter lantaran sebuah unggahan videonya. Dalam postingannya tersebut, TV One menampilkan video dengan pemberitaan bahwa pihaknya akan melayangkan gugatan hukum kepada sebuah portal media. Diterangkan bahwa Sintesa News membuat pemberitaan dengan judul "Karni Ilyas gunakan narasumber palsu dalam ILC bahas virus corona". Berita tersebut diupload pada Rabu 4 Maret lalu. Lantas dalam unggahan video yang dipegang TV One, Raldi Doe selaku humas di TV One mengaku bahwa pihak redaksi merasa dirugikan. Tudingan itu salah dan sangat merugikan TV One. Apa yang disampaikan Sintesa News salah dan merugikan TV One, Papa Rudi. Pemilihan narasumber mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Kalau kita nonton ILC secara utuh, jelas disampaikan bahwa narasumber itu bukan warga dan tak mewakili warga itu, tambah Rudi. Karena tuduhan salah dan merugikan TV One, kita akan lakukan langkah-langkah hukum. Segera lakukan langkah-langkah hukum. Selain itu, ILC sendiri juga menuliskan cuitan perihal gugatan hukum yang akan dilayangkan oleh TV One. TV One akan segera layangkan gugatan hukum usai ILC dituding menggunakan narasumber palsu. Demikian isi cuitannya. Sementara itu, dikutip dari sintesanews.com, TV One tidak terima disebut menggunakan narasumber palsu dalam tayangan ILC yang dipandu Karni Ilyas. Stasiun televisi tersebut berencana menggugat sintesanews.com ke jalur hukum. Padahal media massa semestinya menjadi salah satu pilar demokrasi yang menyuarakan kebenaran dan juga harus ikut berkontribusi mencerdaskan bangsa dengan memberikan pencerahan. Redaksi sintesanews.com menyayangkan langkah TV One yang semestinya tahu ada yang disebut hak jawab jika keberatan dengan sebuah pemberitaan, bukan beralasan merugikan nama baik TV One. Sebelumnya, AJI, Aliansi Jurnalistik Indonesia, juga telah mengingatkan dan menekankan agar pers dan media untuk menggunakan narasumber yang kompeten. Artinya, tidak mewawancarai tetangga pasien virus corona, bahkan kerabatnya, dan juga tidak menggunakan sensasi warga untuk pemberitaan. Dalam rilisnya, AJI menyerukan agar media menggunakan narasumber yang berkompeten dalam kasus COVID-19. Ini artinya media tak perlu menanyakan kepada tetangga si pasien bagaimana si pasien sehari-hari, tak perlu menanyakan ke kerabatnya, pamannya, dan sebagainya. Apakah ada firasat sebelumnya? Apakah menanyakan ke pasien? Apalagi menanyakan ke pasien bagaimana perasaan ibu, dan sebagainya. AJI menekankan bahwa pers tidak mengutamakan sensasi dari korban dan keluarga. Dewan Pers juga mengimbau kepada media agar memberitakan virus corona dengan tidak berlebihan, seperti tercantum dalam siaran pers sebagai berikut. Media diimbau perhatikan kode etik jurnalistik dalam liputan virus corona. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa 2 warga negara Indonesia positif terkena virus corona hari Senin 2 Maret 2020. Media massa memiliki fungsi sebagai penyampai informasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Oleh karena itu, dalam pemberitaan mengenai kasus virus corona di Indonesia, media massa baik media cetak maupun elektronik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemberitaan mengenai kasus virus corona ini memegang teguh prinsip-prinsip kode etik jurnalistik, seperti memberitakan secara akurat, berimbang, selalu menguji informasi, tidak beretikat buruk, serta dilakukan secara proporsional. 2. Media massa tidak memberitakan kasus virus corona ini secara berlebihan, sehingga melupakan prinsip-prinsip dasar dalam kode etik jurnalistik. Media massa harus memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas sebelum memuat berita atau laporan mengenai kasus virus corona ini. 3. Media massa melalui ruang redaksinya untuk menjaga ketertiban masyarakat, sehingga dalam laporan dan pemberitaan mengenai virus corona ini tidak menimbulkan kepanikan masyarakat. 4. Media massa tidak memuat identitas pasien, baik yang dinyatakan positif terkena virus corona, maupun yang dalam pengawasan otoritas kesehatan baik nama,
foto, atau alamat tinggalnya, karena pasien adalah korban yang harus dihargai hak privasinya. 5. Media massa menjaga keselamatan awak media dalam liputan virus corona, sehingga tidak menimbulkan masalah baru seperti terjangkit virus corona saat bertugas di lapangan. 6. Media massa bersama otoritas kesehatan menyampaikan informasi yang memberikan kepastian dalam masyarakat dan tidak membuat laporan atau berita yang hanya mencari sensasi dan meresahkan masyarakat. Jakarta, 3 Maret 2020. Dewan Pers, Muhammad Nuh.